Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mikroskop dan cara penggunaannya. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya di mana-mana, misalnya ada dalam tanah, di dalam air, dan di dalam sisa makhluk hidup dan lain-lain. Pada pengamatan makhluk hidup berukuran sangat kecil, kamu memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Maka sebaiknya kita perlu mempelajari tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani. Mikro berarti kecil dan skopeng yang berarti melihat. Jadi pengertian dari mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Karena sangat kecil, objek yang diamati bisa terlihat dengan jelas. Beberapa objek yang bisa diamati antara lain jaringan tumbuhan atau hewan, bakteri, dan virus, dan lain-lain. Untuk macam-macam mikroskop, yang pertama mikroskop cahaya, yang kedua mikroskop stereo, yang ketiga mikroskop elektron. Untuk bagian-bagian mikroskop, ada dua bagian utama. Yang pertama bagian optik, yang kedua bagian mekanik. Bagian optik meliputi cermin, diafragma, lensa okuler, dan lensa objektif. Bagian mekanik meliputi kaki mikroskop, sendi inklinasi, kondensor, lengan mikroskop, ensel, meja preparat, penjepit preparat, tabung, revolver, sekrup pemutar kasar, dan sekrup pemutar halus. Dan untuk fungsi bagian-bagian mikroskop bisa kita perhatikan gambar dari mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Fungsinya adalah memperbesar bayangan objek terletak pada bagian atas tabung. Terus yang kedua tabung. Tabung adalah berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan okuler. Terus ada revolver. Revolver berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Terus lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan objek terletak pada revolver. Terus ada meja benda. Fungsi meja benda di sini adalah untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Terus ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke benda yang sedang diamati. Terus diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata. Terus ada cermin. Cermin pada mikroskop berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan cahaya. Terus ada sekrup pengarah kasar atau makrometer. Ini berfungsi menggerakkan tabung mikroskop secara cepat. Terus ada sekrup pengarah halus. Ini untuk menggerakkan tabung ke arah atas dan bawah secara lambat. Terus ada pegangan. Pegangan di sini berfungsi untuk memegang mikroskop. Terus ada pegangan sedia atau penjepit. Fungsinya untuk menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Terus ada sendi inklinasi. Ini fungsi dari sendi inklinasi menghubungkan antara kaki dengan lengan mikroskop. Terus kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyanggah mikroskop. Selanjutnya ada cara menggunakan mikroskop. Cara yang pertama atau langkah yang pertama kita perhatikan gambarnya. Ini ambil mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang lengan mikroskop. Tangan kiri memegang alasnya. Alas mikroskop. Mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Terus cara menggunakan mikroskop yang kedua atau langkah yang kedua, kita bisa perhatikan gambarnya di sini. Ini adalah gambarnya. Putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler. Ditandai dengan bunyi klik.
Cara menggunakan mikroskop yang ketiga atau langkah yang ketiga. Nah, ini juga ada gambar, kita bisa perhatikan cara menggunakan mikroskop yang ketiga. Pasang lensa okuler dengan perbesaran sedang. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Atur cermin agar mendapatkan cahaya terang yang akan dipantulkan ke diafragma. Nah, di sini ada catatan. Ini ada catatan cara menggunakan mikroskop yang ketiga. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Langkah yang keempat, cara menggunakan mikroskop yang keempat, ini ada gambarnya, bisa kita perhatikan. Langkah yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati dan letakkan di atas meja preparat. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Nah, langkah yang kelima atau cara menggunakan mikroskop yang kelima. Nah, ini bisa diperhatikan juga gambarnya. Langkah yang kelima, atur fokus untuk memperjelas gambar objek. Putar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dilakukan sampai lensa objektif dekat dengan meja preparat. Putar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Nah, terus langkah yang keenam atau cara menggunakan mikroskop yang keenam. Nah, ini ada gambarnya, langkah yang keenam. Agar memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Selanjutnya, perbesaran mikroskop. Nah, objek yang diamati mengalami 2 kali proses perbesaran, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Misalkan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100 kali perbesaran. Selanjutnya adalah perlengkapan pengamatan mikroskop. Yang pertama adalah kaca objek. Ini ada gambar kaca objek. Nah, kaca objek ini suatu kaca yang transparan persegi panjang. Ini digunakan untuk menempatkan objek yang akan diamati. Terus yang kedua adalah kaca penutup. Ini ada gambar dari kaca penutup. Nah, kaca penutup ini adalah kaca tipis, transparan, persegi untuk menutup objek yang akan diamati. Terus yang ketiga adalah pipet. Ini ada gambar pipet. Ini digunakan untuk mengambil cairan yang akan digunakan untuk membasahi preparat. Nah, ini ada evaluasi atau tugas. Nah, tugas ini adalah menggambar mikroskop atau cari gambar mikroskop, kemudian tulis fungsi bagian-bagian dari mikroskop. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.